begitu roh kita keluar, ia akan ketemu dengan bahagia dan bahagia, senang dan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, sama-sama disayang oleh Allah, bersyukur kepada Allah SWT di pagi yang segar ini kita telah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mati semalam. Tidur itu mati. Salawat salamnya Allah yang setepat-tepatnya dan seindah-indahnya, sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan senantiasa melimpah ruah kepangkuan junjungan kita, qudwah kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan kaji kita tentang tafsir surat Yasin yang insya Allah pagi ini sudah sampai pada ayat yang ke-8, mari kita tawassul dulu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, seluruh aulianya Allah, khususnya aulia utis'ah, sunan-sunan wali songo, juga para ahbab min awalihim ila akhirihim, juga khususnya kepada muallif kitab tafsir Yasin ini, Asy-Syaikh Hamamizadah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan perlu kita ingat kembali bahwa siapa yang membaca surat Yasin 1 kali, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran seluruhnya sebanyak 10 kali. Manakala punya hajat apa saja, hajat dunia, hajat akhirat, hajat berat, hajat ringan, membaca surat Yasin insya Allah semua hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Kaum muslimin muslimat yang sedang sakaratul maut, menghadapi kematian, manakala dibacakan surat Yasin, maka setiap hurufnya Allah turunkan 10 malaikat. Setiap huruf berapa ribu huruf?
Bukan hanya diturunkan malaikat, para malaikat itu juga menyaksikan bagaimana muslimin muslimat yang sudah wafat, sudah meninggal, ketika dimandikan disaksikan oleh malaikat. Bahkan ketika jenazahnya diusung di keranda itu, malaikat mengikuti ke kuburan. Bahkan mayit ini manakala dibacakan surat Yasin, kalau sedang disiksa diringankan siksanya oleh Allah SWT. Kalau bukan ahli siksa, maka istirahatnya, kesenangannya ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi orang yang membaca surat Yasin kepada mayit, maka dia dapat pahala seperti pahala kebaikan yang dilakukan oleh mayit tersebut. Makanya penting kalau kita ke makam para aulia baca Yasin, kita dapat pahalanya wali yang wafat. Para jamaah sekalian, sekarang kita sudah sampai pada ayat yang ke-8 ya. Kemarin ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Inna satuhuni ingsun, idaunya Allah ya. Ja'alna ustadake sapa ingsun fi a'naqihim ing dalam gulu-gulune kaum kafir Quraisy, aghlalan ing belenggu. Fahya muka utawi aghlal iku ilal alqani tumeka maring janggoti kaum. Fahum muka utawi aksaruhum iku mukmahuna ndangak kabeh sapa aksaruhum. Jadi Allah dawuh sesungguhnya kami, kata Allah, telah menjadikan pada gulu atau leher ya, pada leher-leher orang kaum kafir Quraisy itu, menjadikan apa? Aghlal itu belenggu. Fahya ilal alqon, maka belenggu itu sampai ke leher mereka. Fahum, maka kaum kafir Quraisy itu mukmahun. Jadi danga itu begini, danga ke atas. Maksudnya ya, tafsirnya ayat ini adalah ayat tegese, maksudnya tegese ya. Rafi'una dangaake sapa aksaruhum ru'usahum ing sira-sirai kaum. Jadi kepalanya danga ke atas. Waduna ngeremaken sapa Allah ing kaum absarahum ing peningali kaum. Jadi danga begini kaum kafir Quraisy itu tidak bisa melihat apa-apa, dibutakan oleh Allah. Li'anna amudal ghalli,
Krana satemene tiangi belenggu, tiang seperti dirinya itu diberi pancangan tiang, jadi tidak bisa ke bawah, dangak begini. Fi unukil maghluli, ing dalem kulune wong kang den belenggu. Seperti di lehernya ini ada batang kayu gitu ya, yang menusuk sehingga dia dangak ke atas. Yadkhulu kang manjing apa? Masuk. Jadi tiang itu seperti masuk ke lehernya ini. Tahta dzaknihi, ana ing ngisore jenggote maghlul. Jadi masuk dari bawah sini, seperti ada tiang masuk di bawah lehernya orang kafir Quraisy. Fayamnauhu, muka nyegah apa tiang ing maghlul. Nyegah apa? Khafda ra'sahu, ngasorake sirai maghlul. Jadi setelah seperti tiang mancap sini, dia sampai dangak ini tidak bisa ke bawah, kepalanya tidak bisa ke bawah begini, dangak ke atas. Wa hadhil ayat utawi ikilah ayat iku ala sabili tamsili, ingatasi dalane tamsil, perumpamaan. Jadi ayat diturunkan oleh Allah sebagai perumpamaan kepada para kaum kafir Quraisy yang terbelenggu itu lehernya. Liman kadwe wong, perumpamaan bagi orang gitu. Orang siapa? La yu'minu, kang ora percaya, kang ora iman billahi kelawan Gusti Allah. Wa yatakabbaru, lan kumedi sapa man biman kelawan wong kanat kang ana apa yaduhu tangane man ila unukihi tumeka maring kulune man. Wa rafa'a, lan ngangkat sapa man ra'sahu ing sirai man ila samai maring langit. Walam yaro, lan ora weruh sapa man syai'an ing swiji-wiji. Jadi yang dimaksud sini adalah ala sabilit tamsil. Ini adalah perumpamaan bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyombongkan diri. Dia sudah ada beriman, menyombongkan diri, sombong kepada Allah, sombong kepada utusannya Allah, sehingga tidak mau menerima kebenaran. Maka ini diumpamakan dari tangannya sampai ke lehernya ini menjadi kaku. Kaku itu kalau bahasa Indonesia sekarang itu atau kerennya sekarang itu setruk, nggak bisa apa-apa. Dia dangak begini, terus warof arok sahu, kepalanya ini ngangkat dan nggak bisa ke bawah, nggak bisa ke bawah. Ngangkatnya kemana? Ilas sama begini, dangak ke atas. Tapi aneh, walam yaro syai'an, dia tidak bisa melihat apa-apa. Kalau kita ke atas ini kan bisa melihat langit-langit, tapi oleh Allah dibutakan dia. Ghadda absarahum.
Wakilalan den dawake hiya utawi ayat iku akhbaru awe berita, awe khobar. Ini ayat ini sebetulnya memberikan berita, memberikan kabar an ahwalil kuffari, saking tingkah-tingkai wong-wong kang kafir fi jahannama ing dalem neraka jahanam. Jadi mereka itu orang-orang kafir Quraisy itu yang tidak mau beriman, menyombongkan diri, itu oleh Allah SWT dimasukkan dalam neraka jahanam dengan dangak begini ke atas, tapi tidak bisa melihat sesuatu. Ini perumpamaan. Makanya kita bersyukur Allah SWT dijadikan orang beriman, yakin, percaya kepada Allah. Maka orang yang beriman ini ketika dikubur saja sudah Raudhatum miryadil jannah, sudah berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang dikubur yang mendapatkan nikmat kubur itu, ya kami yakin insya Allah seluruhnya ini akan mendapatkan nikmat kubur dari Allah SWT. Kalau kita ada dapat nikmat kubur, bagaimana wong kita sholat berjamaah ini terus menerus istiqomah, baca Quran istiqomah. Alhamdulillah enggak Pak Mustafa, Pak Mukti, ini baca Quran terus menerus, subhanallah. Ini calon-calon orang yang akan mendapatkan nikmat kubur berupa taman-taman surganya Allah SWT. Ketika sudah melihat surga di kubur itu, mereka berdoa pada Allah, ya Allah, segerakan kiamat ya Allah. Padahal menunggu kiamat di kubur itu ratusan bahkan ribuan tahun. Itu seperti 1 jam saja. Seperti 1 jam saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, segerakan ya Allah kiamat ya Allah. Karena sudah melihat tempatnya di surganya Allah SWT yang jauh lebih indah, jauh lebih nikmat. Bahkan sebetulnya di kubur itu jauh lebih lama daripada di dunia ini. Dan dunia ini tempatnya orang ya senang ada, ya susah banyak, sengsara iya, ya. Tapi insya Allah kita ini termasuk orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Orang-orang kafir itu menjadi orang yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Tapi bagi orang yang disiksa terus-menerus di kubur, itu diberi hufrah. Hufrah ini jurang. Jurang yang hufratum min hufarin niron. Jurang-jurang yang menuju ke nerakanya Allah. Jadi dia hari-hari itu melihat bagaimana siksaan yang akan didapat kelak seperti itu. Dia tersiksa secara batin. Maka dia berdoa karena tahu tempatnya di neraka. Ya Allah, jangan segerakan kiamat ya Allah. Jangan segerakan kiamat ya Allah. Kalau bisa dia itu mengharap tidak akan terjadi kiamat. Jangan sudah tahu dia tempatnya di nerakanya Allah SWT. Seperti itu, akan disiksa seperti itu. Ya, kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan iman kita ini senantiasa dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah SWT, sehingga mati membawa iman. Kalau mati membawa iman, maka tidak ada lagi bertemu dengan kesusahan. Begitu roh kita keluar
ia akan ketemu dengan bahagia dan bahagia, senang dan senang, senang terus menerus, dan senangnya hari ini dengan besok lebih senang besok, terus menerus mendapatkan nikmat kubur. Mudah-mudahan putra putri kita semuanya solihin solihat, ingat kepada kita yang kelak menjadi ahli kubur, kita didoakan oleh mereka sehingga kita menjadi orang yang bahagia selamanya dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Satu ayat saja ya, biar tidak terlalu lama. Mudah-mudahan kaji kita bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam hidup sehari-hari, menambah takutnya kita kepada Allah, menambah cintanya kita kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan menambah cintanya kita kepada akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala